Baik, perkenalkan kami dari kelompok Praktikum Keamanan Cyber kelas B yang beranggotakan kelompok yang pertama Miss Elvini Roro dengan NIM 2202 1106 0099 dan saya sendiri Villa Dagitita Media dengan NIM 2202 1106 0270. Di sini kami akan membuat tugas Praktikum Keamanan Cyber modul 3 yaitu Lab Working with Text File in the CLI. Di sini kita familiar dengan command line text editors dari Linux dan konfigurasi filenya. Sini kita menggunakan CyberOps Workstation Web Virtual Machine. Lalu langsung saja di step yang pertama ini kita disuruh untuk login ke dalam CyberOps-nya. Tapi di sini karena saya sudah login, jadi kita langsung saja ke yang bagian B. Yaitu kita disuruh untuk ke application, lalu kita ke CyberOps, dan kita buka site. Kita masukkan kata-kata ini ke dalam sini. Nah, lalu di bagian D kita klik file dan kita save dengan nama space.txt. Kita save. Sudah, lalu kita close dengan menekan X. Jadi di sini di bagian G, meskipun site ini tidak melihat direktori yang benar di home analysis yang tadi, space.txt tidak ditampilkan ini karena site mencari ekstensi yang dikenal dan txt itu bukan salah satunya. Untuk menampilkan semua file, kita perlu melakukan yang sudah saya lakukan tadi, yaitu kita mencari di bagian sini dan kita cari all files. Lalu kita bisa untuk membuka space.txt-nya. Nah, seperti ini. Lalu ini ada note-nya, meskipun sistem berkas Linux tidak bergantung pada ekstensi, beberapa aplikasi seperti Site mungkin mencoba menggunakan untuk mengidentifikasi jenis berkas. Lalu jika kita ingin menutup space.txt-nya, kita tinggal menekan ini saja. Yang menekan close. Kita masuk ke step yang kedua, yaitu kita akan membuka site dari terminal. Alternatif, Anda juga dapat membuka site dari baris perintah dengan mengklik icon terminal yang terletak di bawah sini. Lalu kita bisa menekan is, mengetik is. Menunjukkan masih terbuka di tabel kamu. Selain itu, perhatikan bahwa jendela terminal yang di belakang untuk memasukkan site lagi menampilkan is pemuat file text space.txt yang telah dibuat sebelumnya. Untuk membuka site, perlu dicatat ketik ms untuk melihat isi direktori saat ini. Perhatikan bahwa space.txt tercantum. Ini berarti Anda tidak memberikan informasi baru untuk membuka berkas. Kocak. Lalu di sini kita masuk ke step yang kedua, yaitu kita membuka site dari terminal. Kita bisa membukanya dari membuka icon terminal ini. Lalu kita bisa menekan ls. Ini adalah direktori dari space.txt-nya. Lalu kita bisa menekan site space.txt untuk membuka site yang tadi. Kita ketik saja space.txt. Lalu di sini dia langsung mengeluarkan perintahnya, yaitu membuka space.txt-nya.
Lalu yang ke D, perhatikan bahwa saat site terbuka di latar depan, jendela terminal yang digunakan untuk meluncurkannya masih terbuka di latar belakang. Selain itu, perhatikan bahwa jendela terminal yang digunakan untuk meluncurkan site tidak lagi menampilkan perintah tersebut. Mengapa perintahnya tidak ditampilkan? Jadi mengapa perintahnya tidak ditampilkan? Karena terminal sedang menjalankan site sehingga tidak menerima perintah yang diberikan. Lalu kita tutup contoh site ini dengan mengklik ikon X seperti sebelumnya, atau dengan menekan fokus kembali ke jendela terminal meluncurkan site dan menghentikan prosesnya. Anda dapat menghentikan prosesnya dengan menekan Ctrl C. Nah, itu sudah langsung tertutup. Ada catatan juga di sini, yaitu memulai site dan baris perintah berguna saat Anda ingin menjalankan site. Sebagai root, cukup awali site dengan perintah sudo atau sudo site. Lalu kita tutup site dan lanjutkan ke bagian berikutnya. Lalu di sini kita lanjut ke part yang kedua, command line editor. Di sini kita langsung ke A. Kita buka terminal. Di sini sudah saya buka. Kemudian kita ketik nanospace.txt. Nah, di sini nano akan diluncurkan dan secara otomatis manual berkas teks space.txt, meskipun teks tersebut mungkin tampak terpotong atau tidak lengkap. Sebenarnya tidak demikian, karena teks tersebut dibuat tanpa karakter yang dikembalikan dan pemungkusan baris tidak diaktifkan secara default. Nano menampilkan satu baris teks yang panjang. Seperti ini contohnya. Kemudian di sini kita juga bisa gunakan tombol keyboard Home dan N untuk di sini untuk menavigasi dengan cepat ke awal dan akhir baris. Kemudian, what character does nano use to represent that the line continues beyond the boundary of the screen? Di sini karakter atau operator lebih dari atau tanda dolar tergantung pada versi nano. Kemudian di sini di bagian C, di sini kita bisa menggunakan Ctrl X untuk keluar dari nano. Di sini nano akan menanyakan apakah kita ingin menyimpan berkas sebelum keluar. Di sini kita bisa ketik Y untuk menyimpan dan ketik N untuk tidak. Kemudian di bagian D, untuk mengontrol nano, kita dapat menggunakan tombol Ctrl, Alt, atau Escape, dan Meta. Tombol Meta adalah tombol pada keyboard dengan logo Windows atau Mac, tergantung pada konfigurasi keyboard kita. Nah, di sini untuk yang navigasi di nano sangat mudah digunakan. Gunakan pada panel untuk berpindah-pindah di antara berkas. Di sini kita bisa masuk ke layar bantuan dengan Ctrl G. Di sini kita akan coba Ctrl X. Kita bisa Ctrl G untuk masuk ke di sini. Ini adalah contoh untuk masuk ke pintu. Lalu lanjut di sini kita akan ke part 3, yaitu bekerja dengan file konfigurasi. Di sini di step yang pertama kita menemukan file konfigurasinya, yaitu langsung saja ke step A. Kita akan ke terminal lagi dan akan menekan ls. Di sini kita menggunakan perintah ls untuk mencantumkan semua file di directory home analysis. ls -1. Nah, lalu meskipun beberapa file ditampilkan tidak satu pun dan dari file tersebut dan tampaknya merupakan file konfigurasi, hal ini karena sudah menjadi kebiasaan untuk menyembunyikan file konfigurasi yang di hosting di directory beranda dengan menambahkan karakter titik di awal namanya. Lalu kita ke step B.
kita menggunakan perintah ls lagi, tapi kali ini menambahkan opsi min a untuk menyertakan file tersembunyi dalam output. ls min la. Nah, sudah. Habis itu ini adalah outputnya. Lalu di situ kita akan menggunakan perintah cat untuk menampilkan konten file bus rc. File ini digunakan untuk mengkonfigurasi perilaku dan kustomisasi terminal khusus pengguna. Kita tulis cat titik b s h rc. Nah, jangan terlalu khawatir tentang sintaksi bus pada titik ini. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa titik bus hrc berisi konfigurasi untuk terminal. Misalnya pada baris yang pertama, yaitu yang ini. Mendefinisikan struktur from yang ditampilkan oleh terminal, yaitu username, hashtag host, hostname, kemudian diikuti oleh tanda $. Semuanya berwarna hijau. Beberapa konfigurasi lainnya menyatakan pindahan ke perintah seperti ls dan p. Lalu lanjut saja ke D. Sementara berkas konfigurasi yang terkait dengan aplikasi pengguna secara konvensional ditempatkan di bawah direktori home pengguna, berkas konfigurasi yang terkait dengan layanan di seluruh sistem ditempatkan di direktori etc. Yang menurut konvensi layanan web, layanan cetak, layanan PTP, layanan email adalah contoh layanan yang memengaruhi seluruh sistem dan berkas konfigurasinya disimpan di bawah etc. Perhatikan bahwa pengguna biasa tidak memiliki akses menulis ke etc. Hal ini penting karena membatasi kemampuan untuk mengubah konfigurasi layanan di seluruh sistem hanya untuk pengguna root. Kita menggunakan perintah ls spasi etc. Nah, sama outputnya. Lalu kita lanjut saja. Kita akan menggunakan perintah cat etc bus bashrc. Oke, ini outputnya. Sintaks bus BHRC ini berada di luar cangkupan khusus ini. Berkas ini mendefinisikan perilaku ada file cell untuk semua pengguna. Jika pengguna ingin menyesuaikan perilaku sel miliknya sendiri, perilaku default dapat ditimpa dengan mengedit berkas bus yang terletak di direktori home pengguna karena ini adalah konfigurasi seluruh sistem. Berkas konfigurasi ditempatkan di bawah etc sehingga hanya dapat diedit oleh pengguna root. Oh, di sini ada pertanyaan yang akan saya jawab dulu. Nah, di sini pertanyaan, mengapa berkas konfigurasi aplikasi pengguna disimpan dalam direktori home pengguna dan tidak disimpan di etc bersama dengan berkas konfigurasi seluruh sistem lainnya? Karena pengguna biasa tidak memiliki izin untuk menulis ke etc, yang dimana Linux CyberOps ini merupakan OS multi pengguna yang menempatkan file konfigurasi aplikasi. Pengguna di bawah etc akan menghalangi pengguna untuk menyesuaikan aplikasi mereka. Lalu lanjut di step kedua, kita akan mengedit dan menyimpan file konfigurasinya. Di sini file konfigurasinya dapat diedit dengan editor teks. Step yang pertama, kita buka site dengan memilih application, terus kita ke CyberOps dan ke site. Lalu kita bisa pilih file, terus kita open.
Lalu di sini karena bus adalah file tersembunyi tanpa ekstensi, site tidak menampilkan dalam daftar file. Jika fitur lokasi tidak terlihat dalam kotak dialog, ubah jenis file yang ditampilkan dengan memilih all files. Nah, lalu kita sini bisa mencari ini bus dan kita open. Nah, lalu di sini kita cari 32 ini, kita akan ganti dengan 31. 32 adalah kode warna untuk hijau, sementara 31 mewakili warna merah. Oke, kita ganti 31, lalu kita save filenya dengan menggunakan file, save, and close the site. Lalu kita membuka aplikasi terminal. Nih. Nah, ini aplikasi terminalnya sebelumnya berwarna hijau, tetapi sekarang sudah berubah menjadi warna merah. Di sini ada pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu apakah jendela terminal yang sudah terbuka juga berubah warna dari hijau menjadi merah? Jelaskan. Tidak, karena file bus HRC ini dijalankan ketika pertama kali dibuka, sehingga terminal yang sudah terbuka sebelumnya tidak akan terpengaruh dengan perubahan pada file bus HRC ini. Lalu kita lanjut ke step H. Perubahan yang sama dilakukan dari baris perintah dengan editor teks seperti nano. Dari jendela terminal baru, ketik nano titik BASHRC. Nano titik BASHRC. Nah, di sini ditampilkan seperti ini. Lalu kita akan mengganti dengan ini kita ubah jadi 33. Oke. Lalu kita akan menekan Ctrl X untuk menyimpan, lalu tekan Y untuk mengonfirmasi. Ctrl X, lalu Y untuk mengkonfirmasi. Nano juga akan menawarkan Anda kesempatan untuk mengubah nama berkas, cukup tekan Enter untuk melakukan nama yang sama. Lalu kita menekan Ctrl X. Nah, lalu kita tekan Yes. Nano juga akan menawarkan Anda kesempatan untuk mengubah nama berkas, cukup dengan menekan tombol Enter. Untuk menggunakan nama yang sama, titik dasar, dan Nano akan berakhir dan Anda akan kembali ke prompt shell. Sekali lagi, klik ikon aplikasi terminal dan kita X dulu. Lalu kita buka lagi aplikasi terminalnya. Nah, di sini warnanya sudah berubah menjadi warna kuning. Kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu mengedit file konfigurasi untuk layanan. Di sini kita langsung ke step pertama, yang step A. Pertama, buka bekas konfigurasi means di Nano.
Kita buka terminal dulu. Nah, nama berkas konfigurasi yang digunakan di sini adalah custom server code. Perhatikan di bawah perintah tersebut didahului oleh perintah sudo setelah mengetik nano. Sertakan spasi dan saklar min 1 untuk mengaktifkan penomoran baris. Kita copy saja. Nah, terus kita enter. Lalu kita masukkan passwordnya, yaitu CyberOps. Nah, di sini kita bisa menekan tombol panah untuk menavigasi berkas. Kita lanjut ke bagian B. Meskipun berkas konfigurasi memiliki banyak parameter, kami hanya akan mengkonfigurasi 2 port tempatnya, mendengarkan koneksi masuk dan direktori tempat halaman web akan disajikan termasuk berkas indeks HTML brand. Yaitu langsung lanjut ke step C. Perhatikan bahwa di bagian jendela di atas perintah nano, nomor baris disorot dan disebutkan pada baris ke-39. Kita cari dulu. 39. Kita ubah yang ini menjadi 88. Lalu ini akan memberitahu NIS untuk mendengarkan permintaan HTTP pada port TCP. Lalu lanjut ke step D. Selanjutnya pindah ke baris 47. Kita ke 47. Lalu kita akan ubah jalur dari yang ini ke USR share means HTML di text at lab. Oke. Berhati-hatilah untuk tidak menghapus titik koma di akhir baris atau NIS akan menampilkan kesalahan saat memulai. Oke. Lalu kita tekan Ctrl X. Lalu kita tekan Y dan kita enter. Oke. Ketika perintah di bawah ini untuk menjalankan NIS menggunakan berkas konfigurasi yang sudah kita modifikasi. Dia ada di ini. Kita jalankan lagi. Jadi kita ke step F, yaitu kita akan melihat file yang sudah kita modifikasi tadi, yaitu dengan sini kita langsung ke bagian G, yaitu kita mencari Firefox. Ini, lalu di sini kita tekan 127 titik 127 0.0.1 80. Nah, di sini dia tertulis sukses. Nah, setelah pertanyaan setelah presiden membuka berandanya, set pesan file sudah diterima apa yang disebut pesan kesalahan tersebut. Pesan kesalahan dihasilkan oleh penaselan web yang berhasil dan tempatnya disebutkan oleh filenya file favicon ICO dalam direktori lab support file. Lalu ke C. Untuk memastikan server web NIS, tekan enter untuk menekan prompt perintah dan ketik perintah berikut di jendela terminal. Oke. Kita ke terminal lagi ya. Oke, kita menekan sudo atau kill nih. Sudo kill
Nih. Oke. Kalau di situ ke step K, Anda dapat menguji apakah server ini sebenarnya mati dengan terlebih dahulu menghapus riwayat terkini di peramban web, lalu menutup dan membuka kembali peramban web, lalu masuk ke beranda yang di apakah halaman tersebut muncul. Oke. Kita ke Firefox lagi. Sudah kita close dan kita akan masuk lagi dengan memasukkan ini lagi. Sebentar ya, 37.0.0.1 sampai di server ini kita tidak bisa membukanya lagi. Lalu kita akan menjawab pertanyaan step K. Di sini pertanyaannya adalah, bisakah Anda mengedit file ini dengan site, lalu jelaskan prosesnya di bawah ini. Ingat, karena berkas disimpan di ETC, Anda melakukan download untuk mengeditnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang bisa mengedit hanyalah pengguna root, sedangkan pengguna desa tidak memiliki isi untuk menulis ke ETC. Kemudian di sini kita masuk ke library familiar with Linux Shell. Di sini ada shell basic. Shell adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penerjemah perintah Linux. Dikenal juga sebagai terminal, command line, dan command prompt. Shell merupakan cara yang sangat ampuh untuk berinteraksi dengan komputer Linux. Jadi step 1 kita akses di command line. Di sini sudah saya akses. Kemudian kita lanjut pada step yang kedua. Di sini kita mengakses. Di sini kita display manual page from the command line. Di sini kita disuruh ketik menu. Nah, di sini sudah berhasil masuk. Kemudian ada name of view section that are input in element page. Di sini ada name, synopsis, description, examples, overview, default, option, main mode of operation, message, link, ada exit status, environment, file, history, itu saja. Kemudian di sini kita type to exit dimensions Q. Di sini sudah keluar. Kemudian di sini kita gunakan MenCP. Ini MenCP. Nah, di sini kita sudah masuk. Kemudian apa fungsi CP di sini? Fungsi CP menyalin file dari suatu lokasi ke lokasi lain pada local file system. Kemudian di sini ada perintah apa yang akan kita gunakan untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang komen PWD dan fungsi perintah PWD. Jadi perintah ini digunakan untuk mengasih halaman manual tentang PWD. Perintah PWD mencetak nama direktori saat ini atau direktori kerja. Kemudian di step selanjutnya di sini kita create and change directory. Di sini kita ketik D. Kemudian navigate. Kemudian what is the current directory, yaitu /home di /analyst. Kemudian navigate to the /home and /analyst directory is not the current directory. Type cd /home /analyst. Kemudian di sini kita ketik nah, di sini kita mencantumkan file dan folder yang ada di folder saat ini. Kemudian di direktori saat ini gunakan perintah yang tadi command untuk membuat 3 folder baru, yaitu SIOPS folder 1, ada folder 2, folder 3. Underscore folder 1. Jadi di sini karena foldernya sudah ada, jadi kita tidak bisa membuat lagi. Kemudian kita lanjut ke F. Di sini kita ketik
cd /home /analysis folder 3. Kita enter. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian Di sini spasi. jadi di sini Udah. which folder are you in now? Jadi kita ada di sayap folder 3. Kemudian di sini kita disuruh ketik perintah cd dan jelaskan apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Di sini apa yang terjadi yaitu direktori diubah ke direktori home karena Shell mengaktifkan sebagai tingkatan untuk direktori home pengguna saat ini. Jadi berubah ke home pengguna saat ini. Kemudian kita lanjut gunakan perintah ls -s untuk memverifikasi pembuatan folder. Di sini kita ketik ls home Nah, di sini menggunakan perintah ls -l, lalu kita ketik home /analysis /iops folder 3. Di sini untuk memverifikasi pembuatan folder. Sesuai dengan total 4. Kemudian sampai ini kita telah menggunakan jalur penuh. Jalur penuh adalah istilah yang digunakan saat merujuk ke jalur yang selalu dimulai di direktori root. Dimungkinkan juga untuk bekerja jalur relatif. Jalur relatif mengurangi jumlah teks yang harus diketik. Untuk memahami jalur relatif, kita harus memahami dan direktori. Dari direktori /iops folder 3, jalankan perintah ls -l. Seperti ini. Di sini untuk total ada 12. Kemudian di sini kita ubah dari direktori saat ini ke home analysis. Kemudian kita ketik cd. Kemudian di sini ditanya apa yang terjadi. Tidak terjadi apapun selain penerjemah perintah yang mengubah direktori ke direktori satu. Kemudian di sini kita mengubah direktori ke direktori akan berubah ke direktori yang satu tingkat di atasnya. Direktori ini juga dikenal sebagai direktori Windows. Di sini kita kemudian di sini ditanya apa yang terjadi. Di sini direktori diubah ke home /analysis yang merupakan direktori atas /iops folder 3, juga dikenal sebagai direktori ini. Kemudian apa direktori saat ini jika Anda mengeluarkan perintah cd // di analisis /iops. Jawabannya berpindah ke direktori selesai. Kemudian
Apa direktori saat ini jika kita mengeluarkan perintah cd dot dot. Dia akan berpindah ke backslash yang dimana merupakan root dari file system. Kemudian yang terakhir, apa direktori saat ini jika Anda mengeluarkan perintah cd dot dot di tidak terjadi perubahan karena root sudah merupakan direktori yang tertinggi dan tidak ada perubahan ke atas yang dilakukan karena direktori root yang tidak memiliki direktori induk. Kemudian kita lanjut pada step yang keempat. Di sini operator command line yang seperti Linux dikenal sebagai pengalihan, diikuti oleh simbol lebih dari. Operator ini memungkinkan keluaran perintah dialihkan ke lokasi lain selain jendela terminal 1 atau default. Di sini kita menggunakan perintah echo untuk menampilkan pesan karena tidak ada output yang ditetapkan. Echo akan menampilkan output ke jendela terminal 1. Nah, di sini kita gunakan perintah cd /analysis dulu. Kemudian ini kemudian no output was shown as expected, ya karena perintah echo berfungsi untuk mengalih ke file yang dituju, yaitu subtext file txt. Kemudian di sini kita perhatikan bahwa meskipun berkas file txt tidak ada, berkas tersebut secara otomatis dibuat untuk menerima output yang dihasilkan oleh echo. Gunakan perintah ls-l untuk memverifikasi apakah berkas tersebut benar-benar dibuat. Jadi sudah dibuat. Kemudian kita di sini gunakan perintah cat untuk menampilkan isi berkas teks sampai teks txt. Kemudian kita gunakan operator lebih dari lagi untuk mengarahkan keluaran benah yang berbeda dari echo ke berkas teks subtext file.
kita get some text lagi. Itu saja message again, buka di terminal. Kemudian apa yang terjadi pada text file? Di sini teks atau pesan telah berubah karena dengan operator lebih dari kita telah mengganti pesan yang lama menjadi pesan yang baru. Kemudian kita masuk pada step 5. Kemudian di sini mirip dengan operator lebih dari, operator yang ini memungkinkan pengalian data. Perbedaannya adalah di sini dia menambahkan data ke akhir berkas yang dirujuk dengan tetap dan menjaga konten saat ini tetap utuh. Ini kita udah terus ini. Jadi bisa kemudian kita sama file lagi. Nah, di sini sudah ada result. Di sini ditanya apa yang terjadi. Teks atas pesan yang baru telah ditambahkan karena operator itu kita dapat menambahkan teks tanpa harus menghapus atau menggantikan teks lama. Kemudian kita masuk pada step 6. Ini kita ketik ini already written. Taruh kemudian ini kebetulan ada 200 set. Di sini total menjadi lebih banyak karena sudah termasuk dengan regular juga hidden file. Kemudian, apakah mungkin untuk menginginkan seluruh directory dengan menambahkan titik di depan namanya apakah directory dalam output di ls di sel A di atas di sini? Ya, ada banyak directory tersembunyi dalam output. Kemudian, berikan 3 simbol tersembunyi yang ditampilkan dalam output ls sel A di atas. Tentunya di sini ada config, base history, dan unit. Kemudian kita di sini titik ls simpan ls. Ini sudah ada. Kemudian gunakan tombol panah bawah atau bila spasi ke bawah ke dalam dan temukan A yang digunakan di atas dan baca deskripsinya untuk membiasakan diri dengan perintah LSA. Lanjut ke part 5. Di sini di step A kita disuruh untuk memasukkan perintah untuk menyalin some text file text dari directory home ke folder save of folder 2. Enter. Lalu di bagian ada pertanyaan, identifikasi parameter dalam perintah copy di atas, apa sumber dan tujuan. Dia dari home analysis some text file txt, ketujuannya home analysis save of folder 2 some text file txt. Lalu ke step B, gunakan perintah ls untuk memverifikasi bahwa some text file txt sekarang ada di save of folder 2. Kita bisa menekan
ls syops folder 2. Nah, ada filenya. Lalu di bagian C kita menggunakan ls lagi untuk memverifikasi bahwa some text file txt-nya juga ada di directory home, yaitu dengan ls min1. Nah, ini ada. Lalu lanjut ke step 2, menghapus file dari directory. Itu pertama di step A, gunakan printrm untuk menghapus file, jalankan perintah di bawah ini untuk menghapus file some.txt dari directory home perintah ls, kemudian digunakan untuk menunjukkan bahwa some.txt teks file txt terhapus dari directory home. Kita rm dulu. Nah, lalu kita cek apakah dia sudah terhapus atau belum. Nah, dia sudah terhapus ya, sudah tidak ada. Lalu di bagian B ini, di bagian B, Linux directory dilihat sebagai jenis berkas. Dengan demikian, printrm juga digunakan untuk menghapus directory, tetapi opsi min-r rekursi harus digunakan perintah. Perhatikan bahwa semua berkas dan directory lain dalam directory tertentu juga dihapus saat menghapus directory induk. Jalankan perintah di bawah ini untuk menghapus folder syops folder 1 dan isinya. Kita makan rm min-r syops folder 1. Nah, sudah. Lalu kita tekan plus -1. Oke, sudah ya, sudah tidak ada syops folder 1-nya. Lalu kita lanjut ke step 3, yaitu memindahkan file dan directory. Yang pertama, kita akan memindahkan filenya dari some text.txt dari syops folder kembali ke directory home. Sebagai ini, kita hapus saja. Oke. Terus kita tekan lagi ls -1 syops folder 2. Lalu lanjut lagi ls -1 home analysis. Oke. Ini sudah ada ya file some.txt-nya. Lalu di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya, mengapa titik digunakan sebagai parameter tujuan untuk MV? Jawabannya, titik berarti bahwa MV harus memindahkan berkas ke directory saat ini. Karena directory saat ini sudah berada di home analysis, directory tempat berkas harus dipindahkan. Penggunaan titik itu hanya mewakili hal itu. Lalu kita ke bagian step yang ke B. Perintah mv juga dapat digunakan untuk memindahkan seluruh directory dan berkas yang ada di dalamnya. Untuk memindahkan syops folder 3 dan semua berkas dan directory yang ada di dalamnya ke syops folder 2, gunakan perintah di bawah ini. Kita gunakan mv syops folder 3. Oke. Lalu kita lihat
Nah, ini ya, ada. Lalu kita menggunakan komen untuk memverifikasi script folder 3 ada di directory dan yang sudah dipindahkan dari script folder 2. Oke, habis itu ada pertanyaan juga, reflection. Apa keuntungan menggunakan baris perintah Linux? Baris perintah atau command line memungkinkan pengguna memiliki lebih banyak opsi dan kontrol atas antarmuka grafis. Seiring dengan semakin berpengalaman pengguna dengan baris perintah, pengguna dapat menggabungkan perintah-perintah ini dalam skrip untuk menjalankan tugas-tugas rutin antarmuka baris perintah menggunakan lebih sedikit sumber daya saat pengguna mengelola komputer dari jarak jauh. Kembali kita lanjut pada lab yang selanjutnya, yaitu server Linux. Di sini kita masuk pada part 6 server. Di sini kita disuruh ke terminal. Kemudian di sini kita gunakan prompt PS untuk menampilkan semua program yang berjalan di background dengan install. Di sini kita menggunakan password CyberOps. Nah, di sini sudah ada beberapa program yang berjalan di latar belakang. Kemudian ada pertanyaan mengapa program ini sebagai root. Nah, ini karena menjalankan PS yang tersebut diperlukan untuk melihat semua proses termasuk yang dijalankan oleh root atau sistem. Tanpa sudo hanya proses milik pengguna yang terlihat. Ini penting untuk monitoring sistem keamanan dan identifikasi proses pencetakan. Kita masuk di B. Di sini kita juga menggunakan prompt PS seperti ini. Kita ketik. Di sini hanya sedikit pada laptop saya. Di sini ada pertanyaan bagaimana hierarki proses dipresentasikan oleh PS. Hierarki proses dalam PS 7H ditampilkan sebagai pohon bertingkat di mana proses induk berada di atas dan proses anak di bawahnya dengan indentasi. Ini menunjukkan hubungan antar proses dan membantu dalam analisis. Kemudian di sini seperti yang disebutkan sebelumnya, server pada dasarnya adalah program yang seringkali dimulai oleh sistem itu sendiri saat itu. Tugas yang dilakukan oleh server disebut layanan. Dengan demikian, server web menyediakan layanan web. Di sini ada permintaan NetStat adalah alat yang hebat untuk membantu mengidentifikasi satu jaringan yang berjalan di komputer. Kekuatan NetStat terletak pada kemampuannya untuk menampilkan koneksi jaringan. Di sini kita disuruh mengetik perintah berikut. Ini untuk yang depan. Kemudian di sini kita gunakan NetStat dengan opsi gelap untuk menyesuaikan keluaran NetStat. Perhatikan bahwa NetStat memungkinkan beberapa opsi dikelompokkan bersama di bawah tanda min yang sama. Nah, kita hidung. Di sini ada active internet connection. Semuanya di sini. Kemudian di sini ada pertanyaan apa arti NT-U-N-A-C di NetStat, yaitu NT untuk menampilkan koneksi TCP saja, yang U menampilkan koneksi UDP saja, N menampilkan alamat IP dan nomor port dalam format numerik, bukan nama host atau service. Yang A menampilkan semua koneksi aktif dan listening sockets, yang P menampilkan PID dan nama program yang menggunakan koneksi tersebut. Untuk melihat informasi ini langsung dari sistem, gunakan perintah NetStat.
Ini perintah-perintahnya, informasi masuknya kita bisa klik. Kemudian apakah urutan opsi penting untuk next step? Jawabannya tidak. Urutan opsi pada perintah next step tidak berpengaruh terhadap hasilnya. Opsi-opsi tersebut dapat ditulis dalam urutan mana saja selama masih berada dalam format yang valid. Kemudian kita lihat saja, kita langsung ke pertanyaan. Berdasarkan next step keluaran yang ditunjuk pada item D, apa protokol layer 4, status koneksi dan PID dari proses yang berjalan pada port 80. Di sini ada protokol layer 4, ada TCP, status koneksi listen, kemudian PID 39. Kemudian meskipun nomor port hanyalah konvensi, dapatkah Anda menebak jenis layanan apa yang berjalan pada port 80 TCP? Port 80 TCP konvensional digunakan untuk HTTP, yaitu protokol yang digunakan oleh server web untuk melayani penggunaan dari browser atau klien HTTP lainnya. Berdasarkan juga yang kedua, berdasarkan output next step, proses yang berjalan adalah Nginx yang merupakan server web kedua. Kemudian kita masuk ke di sini terkadang ada baiknya untuk menghilangkan informasi yang diberikan oleh lista dengan TS berdasarkan keluaran D. Diketahui bahwa suatu proses dengan PID 395 terkait ke port TCP 80 port 395 digunakan dalam sampel ini. Di sini kita gunakan PS dan grade untuk mencatatkan semua baris keluaran PS dan PS yang berisi PID. Kemudian pada output di atas ini, kemudian di sini ada pertanyaan, proses PID adalah Nginx. Bagaimana hal itu? Dapat disimpulkan dari output di atas. Dari output PID 395 menjalankan user bin Indians dan ada worker proses PID 396 yang terkait mengonfirmasi bahwa itu adalah Nginx master proses. Kemudian apa itu Nginx? Apa fungsinya? Nginx adalah server web yang berfungsi sebagai reverse proxy, load balancer, dan proxy untuk meningkatkan kinerja dan distribusi lalu lintas. Kemudian baris kedua menunjukkan bahwa proses 396 dimiliki oleh pengguna bernama TTP dan memiliki nomor proses 395 sebagai proses induknya. Artinya apa ini perilaku umum. 396 adalah worker proses dari Nginx dijalankan oleh user HTTP, sementara 395 adalah master proses. Ini normal di mana master mengelola konfigurasi dan worker mengalami perintah. Kemudian, mengapa baris terakhir menunjukkan grade 96? Karena grade juga proses yang berjalan, maka muncul dalam daftar saat mencari PID 395. Kita lanjut ke part 7, yaitu menggunakan telnet untuk menguji layanan TCP. Di step yang pertama, yang A, pada bagian 1, Nginx ditemukan berjalan dan ditemukan ke port 80 TCP. Meskipun pencarian cepat di Google mengungkapkan bahwa Nginx adalah server web yang ringan. Bagaimana seorang analis dapat memastikannya? Bagaimana jika seorang penyerang mengubah nama program malware menjadi Nginx hanya agar terlihat seperti server web yang populer? Gunakan telnet untuk terhubung ke host lokal pada port 80 TCP. Kita menggunakan kode ini, telnet 127.0.0.1.80. Lalu kita tekan beberapa huruf pada keyboard, tekan tombol apapun bisa digunakan. Setelah beberapa tombol tekan enter. Misalnya saya tekan ini. Lalu kita oke. Lalu setelah itu
Berkat protokol telnet, koneksi TCP teks biasa dibuka oleh klien telnet langsung ke server NIS yang mendengarkan pada port 127.0.0.1 TCP/80. Lalu di sini koneksi ini memungkinkan kita untuk mengirim data langsung ke server karena NIS adalah server web. Ia tidak memahami urutan huruf acak yang dikirim ke penanya dan mengembalikan kesalahan dalam format halaman web. Lalu di sini pertanyaan, mengapa kesalahan dikirim sebagai halaman web? Kesalahan dikirim sebagai halaman web karena NIS adalah server web yang berarti yang menangani permintaan menggunakan protokol HTTP. Saat menerima input acak yang bukan permintaan HTTP yang valid, NIS tetap merespon dalam format HTTP 11400 bit request, yang merupakan format standar untuk menangani permintaan yang tidak sesuai. Ini membuktikan bahwa proses yang berjalan di port 88 benar-benar server web, bukan malware yang hanya menyamar sebagai. Lalu kita ke bagian C. Dengan melihat output netstat yang disajikan sebelumnya, Anda dapat melihat proses yang terhubung ke port 22 gunakan telnet untuk menghubungkannya. Port 22 TCP untuk layanan SSH. SSH memungkinkan administrator untuk terhubung ke komputer jarak jauh dengan aman. Kita akan mencobanya. Telnet 127.0.0.122. Kita bisa makan asal-asalan lagi, enter. Oke. Lalu di sini ada pertanyaan, gunakan teknik untuk terhubung ke port 68. Apa yang terjadi? Port 68 digunakan oleh klien DHCP UDP, bukan TCP. Karena kalian bekerja dengan TCP, koneksi akan gagal atau tidak mendapatkan respon. Lalu di sini ada refleksinya. Yang pertama, apa keuntungan menggunakan netstat? Yang pertama, menampilkan koneksi aktif, port terbuka, dan layanan yang terus berjalan. Lalu yang kedua, membantu troubleshooting jaringan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang ketiga, mengidentifikasi proses yang menggunakan port tertentu. Lalu, apa keuntungan menggunakan telnet? Apakah aman? Keuntungannya adalah menguji layanan TCP, menganalisis respon server, debugging jaringan. Lalu untuk apakah ini aman? Tidak aman karena data dikirim tanpa enkripsi, SSH lebih disarankan. Kemudian kita lanjut ke application file. Ini kita masuk ke file 48 log overview atau kita berkas log. Ini berkas log adalah berkas yang digunakan oleh komputer untuk mencatat peristiwa. Program perangkat lunak, proses latar belakang, layanan atau transaksi antara layanan termasuk sistem operasi itu sendiri dapat menghasilkan peristiwa tersebut. Kemudian di step 1 di sini web server log file. Di sini kita perhatikan entry log tunggal di bawah ini entry. Ini dibuat oleh Apache server web populer. Kemudian di sini kita gunakan perintah get di bawah ini untuk membuat daftar contoh berkas log server web dengan perintah ini. Itu sudah dibuat. Kemudian kita masuk ke step 2, contoh file log sistem operasi. Di sini kita gunakan perintah sudo karena file pesan milik pengguna. Kemudian perhatikan bahwa peristiwa yang tercantum di atas sangat berbeda dari peristiwa server web karena sistem operasi itu sendiri yang membuat log ini semua peristiwa yang terekam terkait dengan OS itu sendiri. Kemudian jika perlu masukkan Ctrl C to exit untuk keluar dari perintah sebelumnya.
Di sini untuk C, berkas itu sangat penting untuk pemecahan masalah. Dapat disebutkan bahwa pengguna memiliki sistem tertentu melaporkan bahwa semua operasi jaringan berjalan lambat sekitar 2:30 siang. Dapatkah Anda menemukan buktinya dalam entry log yang ditampilkan Lopez? Baik, kita lanjut ke part yang ke-9, yaitu menemukan lokasi log file yang tidak diketahui oleh sistem. Kita ke step A saja. Saat bekerja dengan perangkat lunak baru, langkah pertama adalah melihat dokumentasinya. Dokumentasi menyediakan informasi penting tentang perangkat lunak, termasuk informasi tentang berkas lognya. Gunakan perintah man untuk menentukan halaman manual NIX. Kita buka terminal dulu. Kita ketik man. Oke. Lalu kita scroll ke bawah untuk menemukan bagian pencatatan NIX. Dokumentasi menjelaskan dengan jelas bahwa NIX mendukung pencatatan dengan lokasi berkas lognya ditetapkan pada waktu kompilasi. Kita cari ini. Lalu di bagian C, halaman manual juga berisi informasi tentang berkas yang digunakan oleh NIX. Geser ke bawah lebih jauh untuk menampilkan berkas operasi NIX di bawah bagian berkas. Ini. Lalu output di atas akan membantu menyimpulkan bahwa NIX mendukung pencatatan dan dapat menyimpan ke berkas log. Output tersebut juga mengisyaratkan keberadaan berkas konfigurasi untuk NIX. Yang ke D, sebelum mencari NIX file, gunakan perintah ps dan grep untuk memastikan NIX berjalan di virtual machine. Oke, kita keluar saja. Lalu kita masukkan kode psax grep NIX. Oke, seperti ini. Lalu output di atas mengonfirmasi bahwa NIX sedang berjalan. Selain itu, output juga menampilkan parameter yang digunakan saat NIX dimulai. ID proses NIX disimpan di run NIX PD dan pesan kesalahan diarahkan ke terminal. Lalu lanjut ke bagian E. Berdasarkan desainnya, CyberOps Workstation VM memanfaatkan lokasi dan definisi default sebanyak mungkin. Secara konvensional, direktori varlog menyimpan berbagai berkas log untuk berbagai aplikasi dan layanan, sementara berkas konfigurasi disimpan di bawah direktori etc. Langkah logis berikutnya adalah menggunakan perintah ls untuk mencari di bawah etc dan mencari berkas konfigurasi. Jadi kita akan mengetik ls c. Oke. Ini filenya. Lalu kita lanjut ke bagian F. Perhatikan folder NIX di bawah etc pada output di atas. Dengan menggunakan ls lagi, kita menemukan sejumlah file termasuk satu yang bernama NIXCon. Kita masukkan lagi ls 1.
etc. Oke. Nih Nginx conf-nya. Lalu di bagian G, gunakan perintah cat untuk membuat daftar isi Nginx conf. Anda juga dapat menggunakan more atau less untuk melihat berkas dan nano atau site untuk mengeditnya. Alat ini memudahkan navigasi melalui berkas teks yang panjang. Kita bisa menggunakan kode cat etc Nginx oke, nih lalu di bagian H, sekilas pandang pada berkas konfigurasi tersebut tunjukkan bahwa berkas tersebut adalah berkas konfigurasi Nginx karena tidak disebutkan secara langsung lokasi berkas Nginx. Kemungkinan besar Nginx menggunakan nilai default untuk berkas tersebut. Kita akan menggunakan perintah ls untuk mencantumkan isinya. Kita akan melihat isinya. Di ls 1 var log. Oke, ini isinya. Lalu di bagian I, seperti yang ditunjukkan di atas, direktori varlog memiliki subdirektori bernama Nginx. Gunakan perintah ls lagi untuk mencantumkannya isi varlog Nginx. Di sini juga ada catatan, karena varlog Nginx milik pengguna HTTP, Anda harus menjalankan ls sebagai root dengan mendahulukan dengan perintah sudo. Udah, kita coba. Sudo ls min1 var log nah, ini lalu kemungkinan besar inilah berkas log yang digunakan oleh Nginx. Lanjutkan ke bagian berikutnya untuk memantau berkas-berkas ini dan dapatkan konfirmasi bahwa berkas-berkas tersebut memang berkas log Nginx. Kemudian kita masuk pada part yang ke-10. Di sini monitoring log files yang define. Di sini untuk yang pertama using the tail command. Di sini perintah tail menampilkan akhir dari sebuah file text. Secara default, tail akan menampilkan 10 baris terakhir dari sebuah file text. Ini kita gunakan perintah ini. Ini sudah ada 10 perintah terakhir. Kemudian kita gunakan opsi N untuk menentukan berapa banyak baris dari akhir file yang harus ditampilkan. Ini sudah. Kemudian kita bisa gunakan perintah tail dengan opsi F untuk memantau Nginx access log secara real time. Singkatan dari following X memberitahu tail untuk terus menampilkan akhir dari file tertentu di jendela terminal. Jalankan dengan opsi F. Nah, gunakan opsi F. Kemudian seperti sebelumnya, tail menampilkan 10 baris terakhir. 10 baris terakhir dari berkas, namun perhatikan bahwa tail tidak keluar setelah menampilkan baris-baris tersebut. Kemudian di sini dengan tail yang masih berjalan di jendela terminal, kita mengklik web. Lalu kita masukkan
Nah, di sini karena tail masih berjalan, entry baru akan ditampilkan di bagian bawah udara terminal. Selain cap waktu, entry akan terlihat seperti berikut. Di sini Firefox menyimpan halaman dan cache untuk penggunaan masa mendatang. Jika halaman sudah dalam cache, maka Firefox untuk mengabaikan cache dan mengajukan permintaan web, membuat ulang halaman dengan menekan Ctrl Shift N. Karena berpaslok. Di sini kita lanjut sampai ke step yang kedua. Di sini bonus tool. Di sini kita jalankan perintah journal.ctl tanpa opsi untuk menampilkan semua entry log. Begitu entry log sudah muncul, kemudian ini ada pertanyaan, bagaimana journal.ctl menyatakan bagaimana Anda menjalankan journal.ctl dan melihat semua entry log. Jadi di sini untuk jawabannya saya gunakan CD. Di sini sudah muncul. Kemudian untuk melihat entry yang terkait dengan bit terakhir, tambahkan min 1 ke min L, min 1 ke perintah di atas untuk melihat entry yang terkait dengan 2 bit terakhir. Tambahkan opsi min 2. Kemudian kita lanjut saja ke bagian G. Di sini mirip dengan TLL. Journal.ctl juga mendukung pemunculan waktu nyata. Gunakan opsi min F untuk memerintahkan journal.ctl mengikuti log tertentu. Tekan Ctrl C untuk keluar. Di sini sudah. Kemudian kita Ctrl C. Kemudian perintah di bawah ini untuk memantau peristiwa sistem JNX secara real time. Di sini ada terjadi error. Ini kita Ctrl C saja. Kemudian kita masuk ke web browser. Kita lanjut ke part yang ke-11, yaitu di step yang pertama kita akan mengakses command line. Ini saya sudah mengaksesnya, langsung saja ke step yang kedua. Yang bagian A, gunakan perintah SBK untuk menampilkan semua perangkat blok. Pertama saya mau menjelaskan ini dulu. Sistem berkas harus dipasang sebelum dapat diakses dan digunakan. Dalam kompilasi, memasang sistem berkas berarti membuatnya dapat diakses oleh sistem operasi. Memasang sistem berkas adalah proses menghubungkan petisi fisik pada perangkat blok, hard drive atau drive CCD, dan pen drive, dan lain-lain ke direktori. Yang melaluinya seluruh sistem berkas dapat diakses. Karena direktori tersebut menjadi akar dan sistem berkas yang bantu dipasang, maka direktori ini juga dikenal sebagai titik pemasangan. Kita masuk saja. ls b lk. Output di atas menunjukkan bahwa CyberOps Station VM memiliki 3 perangkat blok yang terpasang, yaitu SRO, ini, lalu SDA dan SDB. Output seperti pohon juga menunjukkan partisi di bawah SDA dan SDB.
Secara konvensional, dev SDX digunakan oleh Linux untuk mewakili hard drive, dengan nomor di belakangnya memiliki nomor petisi di dalam perangkat tersebut. Komputer dengan beberapa hard drive kemungkinan akan menampilkan lebih banyak perangkat dev SDX. Kita lanjut saja ke bagian B. Gunakan perintah mount untuk menampilkan informasi lebih rinci tentang sistem berkas yang saat ini terpasang di mesin Virtual CyberOps Workstation. Kita tulis mount. Ya, seperti ini outputnya. Banyak sistem berkas di atas yang tidak termasuk dalam cangkupan khusus ini dan tidak relevan dengan lab. Mari kita fokus pada sistem berkas root. Sistem berkas yang disimpan di dev SDA1. Sistem berkas root adalah tempat sistem operasi Linux itu sendiri disimpan. Semua program alat berkas konfigurasi disimpan dalam sistem berkas not root secara default. Kita lanjut saja ke bagian C. Jalankan perintah mount lagi, tetapi kali ini gunakan pipa garis untuk mengirim output mount ke grep untuk memfilter output dan hanya menampilkan sistem berkas root. Kita tes mount grep SDA. Kayak ini. Pada output yang difilter di atas, mount menunjukkan kepada kita bahwa sistem berkas root terletak di petisi pertama, perangkat blok SDA atau dev SDA1. Kita tahu ini adalah sistem berkas root karena titik pemasangan yang digunakan, yaitu garis miring. Output juga memberitahu kita jenis format yang digunakan dalam partisi, dalam kasus ini X14. Informasi di antara tanda kurung berhubungan dengan opsi pemasangan partisi. Kita lanjut ke D. Berikan dua perintah berikut di bawah ini pada CyberOps Workstation VM. Itu yang pertama, cd dan ls. Oke. Di sini ada pertanyaan, apa arti dari output di mana file-file yang terdaftar disimpan secara fisik? Jawabannya adalah file dan direktori yang terdaftar dalam output perintah ls-1 garis miring secara fisik disimpan di partisi root dev SDA1. Lalu ada pertanyaan lagi. Mengapa dev SDB1 tidak ditampilkan dalam output di atas? Partisi dev SDB1 ditampilkan dalam output perintah ls-1 garis miring karena partisi tersebut belum dipasang atau dimontet ke dalam sistem berkas. Kita lanjut ke step yang ketiga. Memasang dan melepas sistem berkas secara manual. Perintah mount juga dapat digunakan untuk memasang dan melepas sistem berkas seperti yang terlihat pada langkah 1 tadi, CyberOps Workstation VM memiliki dua hard drive yang terpasang. Yang pertama dikenali oleh kernel sebagai dev SDA, sedangkan yang kedua dikenali sebagai dev SDB. Sebelum perangkat lunak blok dapat dipasang, perangkat tersebut harus memiliki titik pemasangan. Kita lanjut ke kodenya. Gunakan perintah ls-1 untuk memverifikasi bahwa direktori second drive ada di direktori home analysis. Kita cd lalu ls-1. Ini adalah outputnya. Catatan, jika direktori second drive tidak ada, gunakan perintah mkdir second drive untuk membuatnya. Oh, di sini ada ya. Lalu ke bagian B, karena kita sudah ada, jadi kita langsung ke bagian B.
Gunakan ls-1 lagi untuk mencantumkan isi direktori second drive yang baru dibuat. ls-1 drive second drive tidak ada ya. Lalu gunakan perintah mon untuk memon dev sdb1 pada direktori second drive yang baru dibuat. Sintaks mon adalah mon option device to be mounting point. Kita pakai sudo mon dev sdb1 second drive. Oke. Tidak ada output yang diberikan yang berarti proses pemasangan berhasil. Lalu kita ke bagian D. Sekarang dev sdb telah dipasang di home analysis second drive. Gunakan ls-1 untuk mencantumkan isi direktori lagi. Kita masukkan lagi ls-1 second drive. Oke. Lalu di sini ada pertanyaan, mengapa direktori tersebut tidak lagi kosong? Di mana file-file yang tercantum disimpan secara fisik? Karena setelah mounting dev sdb1 ke drive kedua, direktori tersebut menampilkan isi dari partisi dev sdb1, bukan lagi dari sistem berkas utama dev sdb1, sda1, file dari folder seperti loss plus found dan myfile.txt sebenarnya disimpan secara fisik di dalam dev sdb1, bukan di direktori drive kedua di sistem utama. Jika partisi dev sdb1 dilepaskan unmount, drive kedua akan kembali kosong karena tidak lagi menampilkan isi dari dev sdb1. Oke. Kita ke bagian E sekarang. Jalankan perintah mon tanpa opsi lagi untuk menampilkan informasi terperinci tentang partisi dev sdb1. Seperti sebelumnya, gunakan perintah grep untuk hanya menampilkan sistem berkas dev sdx. Kita masukkan perintah mon grep. Oke, ini outputnya. Lalu melepas file system ini cukup simpel. Jadi kita perlu memasukkan kode sudo unmount dev sdb1. Sudo unmount dev sdb1. Oke. Lalu kita coba lagi lihat ls-1 second drive. Oke, sudah tidak ada ya. Sekarang kita masuk ke part 15 di sini, contributions.
Untuk step 1, di sini visualisasi dan ubah izin berkas. Di sini kita diarahkan ke home analysis. Gunakan kode berikut. Kemudian kita gunakan perintah LSM. Nah, ini adalah tampilan izin berkas. Di sini ada SIOPS. Kemudian di sini ada pertanyaan. Di sini pertimbangkan file SIOPS MN sebagai contoh. Siapa pemilik file tersebut? Bagaimana grupnya? Pada file SIOPS MN terdapat entry sebagai berikut. Ada CSS, kemudian ada RWSR, analis 2817 Maret 21 2018 SIOPS MN, kemudian pemilik file analis, kemudian grup file analis juga, kemudian baris tersebut menunjukkan bahwa file dan grup yang memiliki file tersebut adalah user dan grup dengan nama analis. Kemudian izin untuk SIOPS MN adalah RWRR. Apa artinya? Jadi itu memiliki arti pemilik analis bisa membaca dan menulis file, grup analis hanya bisa membaca file, pengguna lain hanya bisa membaca file, dan yang keempat tidak ada yang bisa menjalankan file ini sebagai program. Jika ingin membuat file dapat dieksekusi gunakan chmod plus xsiops.bn. Di sini kita gunakan perintah di bawah ini untuk membuat file kosong di direktori MNT. Di sini mengapa berkas tidak bisa dibuat? Daftarkan izin kepemilikan dan konten direktori MNT dan jelaskan apa yang terjadi. Dengan menambahkan opsi D, maka akan tercantum isi direktori index. Di sini kita gunakan perintah ini. Di sini sudah Januari 2018 sudah dibuat. Kemudian berkas MNT main file txt tidak dapat dibuat karena direktori MNT hanya ditulis seluruh. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa yang bisa dilakukan agar perintah touch yang ditunjukkan di atas berhasil? Perintah touch MNT main file txt gagal karena direktori MNT yang dimiliki oleh root hanya memiliki izin menulis untuk root. Di sini kita gunakan perintah chmod untuk mengubah izin suatu berkas atau direktori. Kemudian kita pindahkan ke direktori second drive dan daftarkan isinya. Tidak ada. Kemudian apa saja izin file di myFile.txt. Izin untuk file myFile.txt dapat dilihat dari output perintah lsilc. Kemudian di sini kita bisa. Kemudian ada pertanyaan juga. Apakah izinnya bisa berubah? Ya, izinnya bisa berubah. Sebelumnya kita masukkan. Nah, di sini izinnya sudah berubah. Di sini ada pertanyaan, perintah apa yang akan mengubah izin myFile.txt menjadi RWXR.
yang memberikan sebuah pengguna dalam sistem akses penuh ke file tersebut, yaitu sudo chmod 777 myfile.txt. Kemudian di sini perintah count digunakan untuk mengubah kepemilikan file atau directory. Jalankan perintah ini untuk menjadikan pengguna analis sebagai pemilik file myfile.txt. Kemudian di sini sudah. Di sini ada note untuk mengubah pemilik dan grup menjadi analis pada saat yang sama gunakan format sudo count analis myfile.txt. Sekarang analis telah menjadi pemilik file. Coba tambahkan kata test di akhir myfile.txt. Lalu fit myfile.txt. Di sini ada pertanyaan was the operation successful explain. Ya, operasi berhasil karena pengguna analis menjadi pemilik file dan menjadi sinkronis. Kemudian kita masuk ke step 2, directory dan permission. Di sini kita ubah kembali ke directory home analis lab support file dan jalankan perintah SML untuk mencantumkan semua file dengan IP. Di sini sudah mencantumkan semua file dengan detailnya. Kemudian di sini bandingkan isi directory malware dengan file manage service. Apa perubahan yang keduanya? Di directory malware di sini ada drwsr sr test dapat dimasuki oleh pengguna dengan izin execute atau X, sedangkan di net service yaitu yang seperti ini dapat dijalankan sebagai program. Perbedaan utama malware adalah directory, sedangkan net service adalah file yang bisa dieksekusi. Oke, kita lanjut ke part yang ke-13, symbolic links and other special file paths. Ini adalah simbol-simbol yang digunakan. Kita langsung saja ke pertama. Kita dulu ini, kita bikin yang baru. Kita akan menggunakan ls min 1. Nah, ini adalah outputnya. Lalu kita akan menggunakan ada direktorinya, itu ls min 1 dir. Oke, ini juga. Lalu kita lanjut ke bagian C. Kita akan menggunakan symbolic links di Linux untuk kayak shortcut di Windows. Kita coba echo symbolic file 1 txt. Oke. Lalu cat file 1 txt. Cat file 1 txt. Oh, salah. Echo. Saya typo. File 1 titik txt. Nah, kalau kita coba lagi. Oke, sudah ada. Lalu kita akan menggunakan min s untuk membuat symbolic link dari file 1 txt dan in untuk membuat hard link untuk ke file 2 txt. In
min s file 1 txt file 1 simbolik. ln salah, ln. Oke, lalu ln file 2 titik txt file 2 file. ln bentar, kayak salah. Oh, sudah ada. Oke, lanjut saja. Kita lihat menggunakan ls-1 seperti ini. Lalu kita akan mengubah nama dari originalnya file 1 txt file 2 txt dan lihat apakah efeknya berhasil. Jadi kita mv file 1 txt file 1 new txt. Oke. Lalu mv file 2 titik txt file 2 new titik txt. Oke. Lalu kita cat file 1 simbolik. Nah, ini kita sudah mengganti namanya, lalu sudah menampilkan juga. Di sini ada pertanyaan, menurut Anda apa yang akan terjadi pada file 2hard jika Anda membuka editor teks dan mengubah teks dalam file 2 new text? Jika Anda mengedit file 2 new text, perubahan juga akan terlihat di file 2hard. Ini karena file 2hard ada tautan keras yang menunjukkan ke inodic yang sama seperti file 2 new txt. Artinya kedua file tersebut sebenarnya adalah referensi ke data yang sama di disk, sehingga perubahan pada satu file akan langsung tercermin di file lain. Sekian presentasi praktikum keamanan cyber dari kelompok kami. Jika masih banyak salah kata, mohon dimaafkan.